Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesan Suara. Sering gak sih lo denger tentang passion? Sebenarnya apa sih passion itu? Apa sih pentingnya passion itu bagi hidup kita? Terus kenapa sih banyak orang yang sering bicara tentang passion? Nah, di video kali ini kita bakal bahas seputar passion. Yang pertama, kita mulai dari definisi dulu deh, biar kita punya persepsi yang sama tentang persoalan yang lagi kita bahas. Oke, kita masuk. Apa itu passion? Passion itu secara umum adalah rasa antusiasme atau ketertarikan yang mendalam terhadap sesuatu. Atau juga sering banyak orang bilang passion itu gairah atau semangat dalam melakukan sesuatu yang disukai. Kalau gitu, terus apa bedanya dengan hobi? Hampir mirip ya, tapi tentu ada perbedaan. Sesuatu yang dimaksud di sini bukan cuma satu hal doang, tapi juga bisa hal lain. Contohnya karir, pekerjaan, atau kegiatan yang memberi makna dalam hidup. Dan hobi di sini termasuk salah satunya. Jadi lengkapnya gini deh. Passion adalah rasa antusiasme, gairah atau semangat, atau ketertarikan yang mendalam terhadap sesuatu. Bisa berkaitan dengan hobi, karir, pekerjaan, atau kegiatan yang memberi makna dalam hidup. Nah, terus kenapa menjalankan passion itu penting? Menjalankan passion itu penting karena beberapa hal. Yang pertama, passion itu memberikan motivasi dan kebahagiaan. Pernah gak sih lo ngerasa ketika lo lagi ngelakuin sesuatu yang lo sukain, yang lo cintain, lo cenderung merasa lebih termotivasi dan bahagia? Dan kebahagiaan itu bisa ningkatin kualitas hidup. Diibaratin passion itu kayak charger lah. Charger spirit yang bisa bikin kita semangat lagi setelah ngejalanin rutinitas yang melelahkan, yang berulang-ulang yang ngebuat kita jadi burnout parah, bosen dan gak semangat. Dan kita jadi bahagia lagi ketika ngejalanin passion kita. Misal, lo kerja dari pagi sampai sore. Lo berangkat kerja dengan kondisi udah macet-macetan di jalan. Di kantor lo ketemu dengan kerjaan yang seabrek-abrek. Belum lagi bos lo yang suka ngomel-ngomel. Meeting sana meeting sini, pulang sore macet-macetan lagi, dan lo repeat itu 5-6 hari dalam sepekan. Wah, apa nggak capek banget tuh fisik, batin, dan pikiran lo. Nah, untuk balikin itu, lo bisa lakuin passion lo di akhir pekan atau di waktu-waktu senggang lo selepas ngejalanin rutinitas kerjaan lo itu, untuk balikin motivasi dan kebahagiaan lo. Entah itu main musik, editing video, nonton film, coba masak resep baru, berkebun, dan sebagainya, yang intinya kegiatan yang bisa buat lo happy dan termotivasi lagi untuk ngejalanin hari-hari lo lagi. Yang kedua, passion itu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Passion bukan cuma soal lo ngelakuin hal yang lo suka aja, seperti hal-hal yang udah gua sebutin sebelumnya. Tapi lebih jauh dari itu, passion bisa ngedorong kita untuk lebih kreatif dan terbuka terhadap ide-ide baru. Misalnya kalau lo suka main musik, lo bisa kembangin skill bermain musik lo, buat arrangement musik lo sendiri, kulik-kulik lagu, bahkan bisa bikin lagu lo sendiri. Kalau lo suka editing video, ya lo bisa kembangin skill editing video, teknik-teknik editing dan sebagainya. Gitu juga dengan masak. Lo bisa belajar resep-resep masakan baru yang belum pernah lo coba. Atau lo bisa kontenin tuh resep baru masakan lo. Gitu juga kalau passion lo berkebun. Bahkan bisa lo kembangin sampai menghasilkan. Intinya adalah passion harusnya nggak ngebuat kita stuck nikmatin kesukaan kita doang. Tapi justru ngedorong kita untuk ningkatin kreativitas dan inovasi juga. Yang ketiga, passion mengatasi rasa stres dan kekecewaan. Lo tahu dengan J.K. Rowling? Yap, penulis novel fiksi Harry Potter yang sukses besar, bahkan sampai novelnya diangkat ke layar lebar. Tapi sebelum kesuksesannya itu, Rowling itu nulis buku pertamanya sambil ngehadapin masalah pribadi dan keuangan yang berat. Rowling juga pernah ngalamin penolakan dari berbagai penerbit dan berada dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, tapi passionnya terhadap dunia fiksi dan cerita yang ingin dia ceritakan justru ngebuat dia terus nulis. Pas dia ngerasa putus asa, passionnya terhadap nulis dan dunia yang dia ciptakan untuk anak-anak justru ngebantu dia ngatasin rasa stres dan kekecewaannya itu, yang pada akhirnya ngebawa dia pada kesuksesan besar dengan Harry Potternya.
Jadi poinnya adalah passion itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk ngatasin stres dan kekecewaan. Misal lo lagi stres dengan kerjaan lo, ya udah lakuin aja hal yang menjadi passion lo. Mudah-mudahan lo bisa better dengan hal itu. Tadi kita udah bahas apa itu passion, mengapa menjalani passion itu penting. Tapi barangkali nggak sedikit di antara kita yang masih bingung dan nggak tahu passionnya apa. Atau mungkin ada yang udah punya passion tapi nggak sadar atau nggak yakin itu passionnya. Nah, terus gimana sih cara biar kita tahu passion kita apa? Atau gimana sih cara menemukan passion? Mungkin lo bisa coba cara-cara ini buat nemuin passion lo. Pertama, refleksi diri. Apa yang ngebuat lo ngerasa terinspirasi? Coba kenali lagi diri lo. Kira-kira aktivitas atau topik apa sih yang ngebuat lo ngerasa sangat terinspirasi? Atau coba lo tanya sama diri lo sendiri, kira-kira kegiatan atau hal apa sih yang ngebuat lo lupa sama waktu? Nah, coba deh jawab pertanyaan itu. Barangkali jawaban-jawaban itu adalah passion lo. Kedua, perhatiin hal-hal yang lo nikmatin sejak kecil. Coba deh lo ingat-ingat lagi, dulu waktu lo masih kecil, masih anak-anak, aktivitas apa yang paling disenengin? Atau hal apa yang paling buat lo interest waktu masih kecil? Nah, barangkali hal-hal yang dulu lo sukain dari kecil itu adalah passion lo. Ketiga, kenali kekuatan dan keterampilan alamiah lo. Terkadang passion datang dari kemampuan atau bakat alami yang kita miliki. Atau gini, pernah nggak orang lain muji lo atas kemampuan atau keterampilan lo dalam bidang tertentu? Nah, kalau pernah, barangkali apa yang orang lain lihat dari keterampilan, hal yang lo miliki itu bisa ngebantu lo buat nemuin passion lo. Keempat, coba hal-hal baru. Kalau lo masih bingung dan belum nemuin jawaban yang pas tentang apa sih sebenarnya passion lo bisa coba lakuin hal-hal baru yang belum pernah lo lakuin sebelumnya. Ngelakuin hal baru yang belum pernah kita lakuin barangkali bisa ngebawa kita pada passion yang gak pernah kita duga sebelumnya. Well, nemuin passion seringkali memerlukan kesabaran dan eksplorasi. Gak ada jalan cepat atau mudah. Tapi dengan nyoba hal baru, merenung, cari tahu apa yang memberi makna dalam hidup, serta ngenalin apa yang ngebuat kita ngerasa bersemangat dan bakat alamiah kita, bisa ngebawa kita lebih dekat dengan passion. Dan setelah berbagai upaya dan cara-cara di atas, dan dengan proses yang panjang yang dilakuin untuk nemuin passion, dan setelah kita tahu passion kita apa, hal selanjutnya yang perlu dilakuin adalah kembangin passion. Seperti yang udah gua senggol sedikit di atas, kalau sebaiknya jangan buat kita stuck sama nikmatin kesukaan kita doang, tapi sebaiknya kita improve dan kembangin passion kita itu. Nah, terus hal apa aja yang perlu dilakukan untuk kembangin passion? Pertama, tetapkan tujuan. Buat tujuan yang spesifik dan terukur terkait passion lo. Misal, kalau passion lo ngelukis, maka lo harus tetapin target lo untuk nyelesain satu lukisan setiap bulan. Atau misalnya passion lo main musik, maka lo harus buat target lo untuk bisa nguasain satu lagu dalam beberapa hari. Dan terus lo kembangin sampai bisa jadi karya yang bakalan bikin kita semakin ketagihan untuk jalanin passion kita itu. Tapi on the other side, jangan sampai target itu justru jadi beban kita dan malah kontraproduktif dengan tujuan kita ngejalanin passion itu. Kedua, bergabung dengan komunitas. Cara kembangin passion lo bisa dengan cara gabung dengan komunitas atau orang-orang yang punya minat yang sama. Dengan lo kumpul dan interaksi dengan orang-orang dengan minat yang sama, bisa ngebuat lo dapat insight dan inspirasi baru. Dan hal itu bisa bikin lo jadi lebih semangat buat ngejalanin passion lo. Ketiga, nah ini yang cukup penting, konsistensi. Dalam banyak hal, konsistensi ini salah satu faktor yang cukup penting. Apalagi kalau kita bicara soal ngejalanin passion, maka konsistensi ini adalah faktor yang harus ada. Ya, walaupun passion kita itu adalah hal yang kita suka, tapi belum tentu kita bisa konsisten ngejalaninnya. Tentu akan ada distraksi baik internal maupun eksternal. Maka coba luangkan waktu secara rutin untuk ngerjain passion kita itu. Dan coba untuk tertib, disiplin, dan lakuin terus menerus. Tapi balik lagi, jangan sampai itu jadi malah ngebebani lo.
So, itu tadi pembahasan kita seputar passion. Gua harap setelah ini kita bisa nemuin passion kita dan ngembangin passion itu secara konsisten. Thanks for watching. Kalau lo suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan hidupin lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, gue Rian Pesan Suara. Sampai jumpa di video selanjutnya.